Hai Sobat Agro, jumpa lagi di channel Fruit Hunter. Kali ini masih seputar bedengan ya. Jadi yang belum menyaksikan part yang sebelumnya bisa dicek di link yang ada di deskripsi. Nah, untuk yang materi yang ketiga ini saya akan membahas tentang pupuk dasar pada tanaman melon ya. Seberapa pentingkah pupuk dasar ya? Jadi pupuk dasar itu sangat penting ya Sobat Agro. Jadi sebelum tanaman itu berkembang, jadi dia sudah disiapkan dulu makanan yang ada di tanah ya. Sebelum pada akhirnya kita aplikasikan dengan cara kocor ya. Nah, yang pertama, apa yang harus kita persiapkan untuk pupuk dasar? Yang pertama, untuk pengalaman saya ya selama menanam melon itu yang jelas saya menggunakan NPK ya, entah itu NPK yang 16, tapi yang jelas pakai yang 16 ya Sobat Agro ya. Untuk merek monggo silahkan, mau pakai yang premium, yang subsidi, itu tergantung Sobat Agro semua, dan tergantung melon kita itu mau dipasarkan ke mana, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan pasar dan harga melon kita nanti, supaya tidak lebih besar pasak daripada tiangnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah dolomit ya. Nah, dolomit di sini kan sebagai penetralisir walaupun tidak terlalu ekstrim ya untuk menaikkan pH tanah. Tapi di sana kan dia mengandung kalsium, itu yang juga dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian berikutnya itu kita bisa menggunakan mikrosil ya. Mikrosil ini jangan terlalu banyak ya Sobat Agro ya, secukupnya saja, karena ini di sini unsur mikro. Kalau terlalu banyak dia bisa keracunan. Kemudian yang keempat itu untuk melon net boleh ditambahkan SP36. Ini khusus net Sobat Agro ya, khusus net ya. Jadi untuk melon eksotis itu tidak boleh menggunakan SP36 karena nanti kulitnya akan keluar jaring ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian ini yang kimia ya Sobat Agro ya, ini yang kimia. Nah, sekarang yang organik kita bisa pakai Bokasi. Kemudian kita bisa pakai Kohe. Nah, kemudian kita bisa menambahkan arang sekam ya. Sesuai dengan kondisi tanah ya. Jadi takarannya ini sesuai dengan kondisi tanah. Jadi semakin berat volume tanah, maka komposisi dari bahan organiknya ini semakin banyak ya. Jadi ciri-ciri tanah yang berat itu kan lengket ya ketika terkena air. Kemudian ketika diairi atau dilep, itu ketika kering dia pecah ya. Dan itu sangat berbahaya. Makanya dia butuh bahan organik ini ya, untuk Bokasi. Nah, untuk Kohe, monggo teman-teman bisa pakai Kohe apa saja, mau difermentasi ataupun tidak itu sama saja ya. Tapi kalau tidak fermentasi, alangkah baiknya itu didiamkan dulu selama 2 pekan ya, baru kita nanti lakukan proses sterilisasi menggunakan bakteri ya. Jadi untuk tutorialnya bisa dicek di link yang ada di deskripsi ya Sobat Agro. Cara aplikasinya yang pertama, dolomit kita taburkan dulu di atas bedengan ya. Boleh juga dengan NPK-nya, dengan mikrosilnya, sama ini ya kalau untuk net ditaburkan dulu kemudian kita cacah. Dicacah, setelah itu bisa kita masukkan Bokasi, Kohe, arang sekam, kemudian dicacah lagi. Oke Sobat Agro, itu saja tips untuk pupuk dasar tanaman melon yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, monggo silakan di
kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam agro.